Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Darul Ilmi PTIK yang berbahagia, wabil khusus para ketua majelis ataupun para ketua pengurus masjid, para ustaz, para tuan-tuan guru, para imam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan tidak jemu-jemunya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia yang telah Allah berikan kepada kita semua, di mana di malam hari yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang teramat mulia di muka bumi ini, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Bahkan di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid adalah tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Jadi sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Oleh sebab itu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehadiran kita di majelis salat maghrib, dan kita menunggu di antara salat maghrib kepada salat isya adalah sebuah kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa sungguhnya orang dapat melakukan taat ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya murni karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada kekuatan fisik pada orang itu. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang yang ketika seruan azan tiba, terutama pada kalimat hayya 'alas shalah, boleh dikatakan semua orang Islam mulai dari anak-anak yang masih sekolah, taman kanak-kanak ataupun TK, itu sudah tahu bahwa suara itu menunjukkan seruan untuk sholat. Untuk sholat. Tetapi di antara orang yang mendengar seruan itu, kita dapat melihat betapa sedikitnya orang yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyahut ataupun menyambut seruan itu untuk datang ke masjid. Artinya, walaupun kita punya pengetahuan tentang bahwa hayya 'alas shalah adalah seruan untuk sholat, tapi tidak mutlak serta-merta ketika itu kita dapat melakukan sholat itu sendiri. Kita memerlukan lagi kekuatan yang berupa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera sholat, terutama sholat secara berjamaah. Oleh sebab itulah kita tidak henti-hentinya seharusnya bersyukur dengan dasar rahmat dan keimanan yang Allah berikan itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat istimewa, yakni berupa taufik dan hidayah untuk kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Salawat dan salam mari pula kita kirimkan untuk junjungan alam Nabiur Rahmah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang yang suri tauladan dalam kehidupannya, jadi contoh bagi kita, seorang yang apapun yang beliau buat dalam kehidupannya menjadi acuan bagi kita semua dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Umurnya tidaklah sampai 100 tahun, tapi dampak dakwah yang dilakukan oleh beliau dalam kurun waktu 23 tahun
maka sampai hari ini namanya masih disebut. Namanya setiap 5 waktu disebut oleh seluruh orang Islam, terutama dikumandangkan secara sempurna oleh azan, muazzin. Maka muazzin itu disebut juga dakwah yang paling sempurna. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Jadi dakwah yang sempurna itu salah satunya seruan azan itu. Kenapa dia disebut dakwah yang sempurna? Karena laungan suara muazzin itu adalah menggambarkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tentang kebesaran keduniaan ataupun kebesaran makhluk. Sehingga orang-orang yang menyambut seruan muazzin itu adalah orang-orang yang memang dipanggil secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari muazzin mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dia sudah memulai mendakwahkan agama. Apa itu? Dia telah menyatakan secara sempurna bahwa hanya satu Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, dan Allah pula lah yang wajib dibesarkan. Maka apapun urusan kehidupan kita ini kan sebagai manusia, selagi masih hidup itu pasti ada urusan, dalam tanda petik pasti ada masalah dan keperluan. Tapi sebesar apapun urusan masalah yang kita terima ataupun yang kita hadapi, maka itu akan menjadi kecil sebenarnya apabila kita mendengar seruan azan yang dikumandangkan oleh muazzin itu. Apa kata muazzin? Kalimat pertamanya bukan dia berkata tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dia langsung berkata Allah maha besar, Allah maha besar. Maka ini menurut para ahli muqarrabin, ahli tasawuf, bahwa sejatinya kita kembali kepada akidah dan tauhid, segala sesuatu selain Allah tidak ada yang besar. Yang besar itu murni Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita di dalam etika orang mendengar suara azan itu kita disunahkan menyahut apa yang diucapkan oleh muazzin, persis seperti kalimatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah bagi kita yang mendengar berhenti beraktivitas dan menyahut seruannya. Apa kata muazzin? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ketika dia berkata asyhadu an la ilaha illallah, kita juga menyahutnya seperti itu. Ketika dia berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun juga begitu. Tapi ketika muazzin mulai berkata hayya 'alas shalah, kita tidak bilang hayya 'alas shalah, tapi kita menyahutnya, disunahkan menyahut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ataupun minimal la haula wala quwwata illa billah. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ketika muazzin itu mulai mendakwahkan kalimat salat, kita tidak disunnahkan menjawab seperti yang dia sebut tadi. Hayya 'alas shalah kata muazzin, kita pun hayya 'alas shalah, tidak. Tapi kita mengembalikan urusan itu kepada Allah. Apa kata kita? La haula wala quwwata illa billah. Ataupun kita lengkapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita langsung menafikan ataupun menghilangkan kekuatan kita bahwa untuk menyahut panggilannya menuju salat itu kita benar-benar memerlukan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, muazzin mengulang lagi sekali lagi kalimatnya hayya 'alas shalah. Kita pun berkata juga la haula wala quwwata illa billahil azim. Muazzin meneruskan lagi kalimatnya hayya 'alal falah. Mari saudara-saudara ataupun mari kaum muslimin menuju kemenangan. Kita pun tidak punya daya upaya untuk menggapai kemenangan itu. Baik itu kemenangan yang secara hakikiyah, maksudnya kemenangan sebagai orang beriman yang akan ditempatkan menjadi ahli surga nanti, ataupun kemenangan-kemenangan dalam kehidupan duniawi. Banyak kemenangan-kemenangan yang wajib kita syukuri dalam kehidupan ini.
kemenangan kita diselamatkan dari hal-hal buruk, itu kemenangan dari Allah. Kemenangan kita diselamatkan dari cobaan dan seterusnya, maka kita tidak punya daya upaya kecuali mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata dengan tulus, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam beberapa wasiat, khususnya dalam pemahaman ilmu fikih, bahwa ketika suara azan itu dikumandangkan, maka orang itu yang mendengar itu makruh berkata-kata, termasuk makruh berkata-kata selain mengucapkan dan menyaut seruan itu dengan lafaz yang sama, kecuali dua kalimat tadi, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kenapa? Karena sesungguhnya seruan itu adalah seruan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat azan itu dia baku. Baku itu maksudnya mulai dari awal disyariatkan, mulai diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, sampai sekarang dia tak berubah. Kecuali ada lafaz tambahan ketika azan untuk sholat subuh, yakni as-salatu khairum minan naum, mengingatkan bahwa sholat lebih baik dari tidur. Maka hadirin bahagia, ini satu karunia Allah yang besar kepada kita, di mana kita dipanggil dengan kalimat yang indah. Maka yakinlah bahwa orang yang dapat menunaikan ataupun menjawab panggilan itu adalah orang yang memang mempunyai rasa ataupun hati yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu pula sunnah juga menurut mazhab Syafi'i mencari orang yang melaungkan azan itu dengan suara yang indah pula. Jadi muazin itu disuruh mencari suara yang paling indah, paling merdu di dalam masyarakat itu. Nah, kita boleh memberi dia upah yang layak. Kalau kita lihat di negara-negara luar, ya contoh kata seperti ya di Mekah ataupun di Madinah, itu muazin itu memang dicari orang yang bersuara merdu, yang indah, yang penuh pesona. Setidaknya itu sebagai penarik untuk orang ingat bahwa ini waktu sholat tiba. Jadi boleh kita bersuara biasa-biasa saja, boleh azan, bukan tidak boleh. Tapi kalau ada yang lebih bagus, ada yang punya suara merdu, maka diutamakan yang suara merdu, napas panjang, jelas lafaznya, lafaz dalam menyampaikan kalimat-kalimat sebagai seruan dakwah dalam azan itu. Karena azan adalah satu dakwah yang sempurna, yang benar-benar murni membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruannya itu kepada Allah, perbuatannya setelah itu pun murni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau ada satu masjid, contoh masjid kita ini, Masjid Darul Ilmi, kalau kita punya pengurus ataupun teman-teman ataupun muazzin yang bersuara bagus, maka itu satu rahmat yang istimewa bagi kita. Hadirin bahagia, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita ini akan menjadi dalil dan syafaat untuk mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bahagia, sebelum kita memulai masuk kepada syarahan kita ataupun tausiah majelis muzakarah kita, rujukan kita memang kitab Tafsir Jalalain, tapi memang saya berusaha tidak langsung membacanya secara teks, tapi menambahnya dengan syarahan-syarahan sifatnya ceramah, tapi tetap saja kita merujuk dasarnya itu kepada rujukan Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Sebelum kita mulai masuk, mari sama-sama kita membuka dengan suratul Fatihah, yang kita harapkan wasilah keagungan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala memberi berkah dan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin bahagia, sebagai maklumat kita bersama bahwa ini adalah Rabu malam Kamis penghujung bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Maka setelah pengajian ini kita insyaallah, sekiranya Allah memberikan kita kurnia panjang umur, kita akan bertemu lagi setelah Idul Fitri. Jadi setelah ini kita akan istirahat untuk menyambut Ramadan. Dan sebagaimana dimaklumkan ataupun diberitahu oleh pengurus masjid, selama Ramadan kajian tafsir kita diistirahatkan untuk sementara waktu. Hadirin bahagia, kembali kepada ayat. Pada minggu yang lalu kita sampai pada akhir ayat ketiga surah Al-Baqarah, pada suku kata wa mimma razaqnahum yunfikun. Pada malam ini kita akan menyambung ayat keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau diwasalkan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ini masih termasuk di antara poin-poin ataupun ciri-ciri orang-orang yang disebut oleh Al-Quran Karim sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya, setelah Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu yang percaya dengan yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya. Lalu Quran meneruskan lagi bahwa di antara sifat-sifat ataupun ciri-ciri khasnya orang yang bertakwa itu, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka-mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Engkau di sini maksudnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an Karim. Wajib bagi orang beriman untuk yakin, beriman secara sempurna dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yakni Al-Qur'anul Karim. Dalam gambarannya pada ayat yang lain, pada surah yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dipersoalkan tentang kebenaran bahwa Al-Quran Karim ini dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keraguan-raguan orang musyrik, karena Quran ini turun bukan sekedar untuk orang Islam, tapi dalam awal masa turunnya itu kepada orang kafir. Nabi mengajak orang-orang yang belum beriman itu untuk beriman, sehingga orang-orang yang tidak beriman di dalam Quran Karim pada ayat 23 di sini itu berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, mereka mempunyai keraguan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab perkataan itu dengan berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan sekiranya kamu, yakni orang yang disampaikan Al-Quran Karim oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para orang-orang
Quraisy, termasuk orang-orang Quraisy ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, dan sekiranya kamu ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi kita Muhammad SAW, yakni Al-Quran ini sendiri, fa'tu bi suratim min mislih, maka coba datangkan ataupun buat satu surah semisal Al-Quran Karim. Ini sebuah tantangan kepada orang kafir Quraisy yang berkata bahwa Quran ini adalah karya ataupun ciptaan ataupun rekaan Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quranul Karim ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tantangan ini bukan membuat satu kitab semisal Al-Quran, bukan satu kitab yang utuh yang terdiri dari 114 surah, 30 juz, 6.000 lebih ayat, ini bukan, tapi satu surah saja. Kita contohkan surah yang paling pendek itu dalam Quran Karim, ada surah Al-Kautsar, itu ayatnya cuma 3 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka surah yang paling pendek ini pun itu boleh kita buat perumpamaan kalau sekiranya memang tidak percaya bahwa Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mempersilakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina, kalau memang kamu sekiranya kamu punya keraguan, punya sakwa sangka terhadap kebenaran apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini kitab suci Al-Quran ini, fa'tu bi suratin min mislih, maka coba buat satu surah semisalnya seumpama Quran Karim. Dulu ketika tantangan ini tiba, ada orang yang ingin meniru, mencoba membuat, tapi tidak berhasil, sebab Al-Quran itu bukan kalam manusia, bukan ucapan manusia, tapi Al-Quranul Karim itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya yang bisa dipahami oleh kita dibahasakan dalam bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Tidak bahasa kita umpama bahasa Indonesia, atau tidak bahasa lain-lain begitu umpamanya. Karena Nabi itu adalah Nabi yang berbangsa Arab. Nabi kita Muhammad SAW itu berbangsa Arab. Kaum yang pertama beliau dakwahkan agama itu pun kaum yang berbahasa Arab. Maka dalam Quran Karim dijelaskan bahwa tidaklah kami mengutus seorang Nabi kecuali dengan lisan mereka. Jadi tidak ada seorang Nabi kecuali diutus dengan bahasa kaumnya. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun Allah itu maha hebat, dia maha berkuasa, maha tahu segala-galanya, tapi dia mengutus nabi-nabinya itu tidak menggunakan bahasa lain. Dia umpamanya nabinya itu bahasanya A, maka kitab suci yang diutus kepada mereka juga berbahasa A. Kalau nabinya itu berbahasa B, maka kitab suci yang dikirim ataupun diturunkan untuk mereka berbahasa B. Nah, ketika sampai Nabi kita Muhammad SAW menjadi Nabi yang diangkat oleh Allah, kebetulan beliau itu berbahasa Arab, bangsa Arab, maka Al-Quran ataupun kitab sucinya juga dipakaikan dengan bahasa Arab. Tapi bahasa Arab Al-Quran ini menurut para ahli adalah bahasa Arab yang menggunakan suku kata terbaik dari bahasa Arab itu sendiri. Jadi kan banyak dialek itu dalam bahasa. Contoh kita lah, bahasa Indonesia itu kan macam-macam, ada anda, ada kamu, dan seterusnya. Tapi Al-Quran menggunakan bahasa Arab untuk ditulis di dalam Quran itu adalah bahasa yang sangat indah, sehingga walaupun masa itu adalah masa keemasan syair orang Quraisy, tapi Al-Quran adalah menjadi pelemah ataupun yang mengalahkan syair-syair itu sendiri. Sehingga sebagian orang kafir Quraisy itu berkata, Nabi Muhammad itu kapan dia belajar syair? Karena dianggap untayan-untayan kalimat-kalimat dari Quran Karim itu sangat indah. Sehingga sebagian mereka berpikir Muhammad telah belajar syair. Padahal Quran Karim sendiri Allah menjelaskan, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun.
qalilan ma tu'min, benar. Wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'min. Jadi Quran itu bukanlah bukanlah untayan syair, walaupun memang kata-katanya hebat, indah, tapi sedikit yang beriman. Satu contoh, ada surah namanya surah Gajah. Hadirin semua mungkin sudah tahu surah Gajah itu. Surah Gajah itu semua akhiran dari ayatnya itu menggunakan huruf lam. Kita lihat bagaimana Allah menyusun kata-katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam akhirnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lam lagi. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Lam lagi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Lam lagi. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lam lagi. Jadi satu surah yang pendek semisal itu saja itu penuh dengan untayan kata-kata yang luar biasa, sehingga Al-Quran Karim Allah menawarkan ataupun menantang orang-orang yang tidak beriman itu dengan berkata, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ta'tu bi suratin min mislih. Maka sekiranya kamu wahai orang-orang kafir masih tidak percaya atau masih ragu-ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran Karim, maka coba buat satu surah semisalnya. Boleh semisal surah Al-Fil boleh, ataupun Al-Ikhlas boleh, ataupun surah apa sajalah, pokoknya yang pendek-pendek, enggak usah yang panjang. Enggak usah surah Al-Baqarah, enggak apa-apa. Tapi enggak ada yang mampu. Karena sungguhnya Al-Quran ini sekilas kita lihat berbahasa Arab, karena dibahasakan kepada bahasa manusia zaman itu. Nabi kita berbahasa Arab dan orang Arab. Tapi hakikat sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini kalamullah. Maka ilmu manusia tidak dapat menandingi bagaimana hebatnya Allah. Sehingga dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, dalam surah An-Nisa juz 5, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah tidak mereka itu mentadabbur Al-Qur'anul Karim? Kenapa? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lawajadu bihi ikhtilafan katsira, maka niscaya kamu ataupun kita semua ini akan menjumpai dari ayat-ayat Al-Quran Karim itu perselisihan yang banyak, baik dari segi susunannya, belum lagi dia cerita tentang masa silam, belum lagi nanti dia menggambarkan bagaimana masa yang akan datang, belum lagi dia menceritakan bagaimana balasan-balasan, ancaman dan ancaman seterusnya. Tidak mungkin. Tetapi oleh karena dianya dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya kita yakini, hakul yakin, kita beriman kepadanya. Orang yang bertakwa tadi dijelaskan oleh Quran Karim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan mereka-mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yakni Al-Qur'anul Karim. Yu'minuna yusaddiquna. Yu'minun di samping beriman juga membenarkan. Jadi kita wajib membenarkan apa yang diceritakan oleh Al-Quran Karim. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada perasaan ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan oleh Al-Quran Karim, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karim. Al-Quran Karim itu awalnya tidaklah terbukukan seperti ini. Sahabat mengumpulkan Al-Quran Karim itu mulai dari tulisan-tulisan yang ditulis di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit unta, lalu disatukan dengan hafalan para sahabat. Maka di zaman Sayyidina Utsman bin Affan secara sempurnanya baru dapat dibukukan. Maka mushaf yang menjadi rujukan
awalnya itu adalah apa yang dibuat oleh Sayyidina Utsman bin Affan menjadi satu mushaf yang utuh. Sebelumnya itu dikumpulkan baik dari hafalan para sahabat ataupun dari tulisan-tulisan yang ditulis, yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam para sahabat untuk menulisnya. Awal masa Quran turun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang para sahabat untuk menulis apa yang diucapkan oleh beliau selain Al-Quran Karim, sehingga terkenal itu kalimat la taktubu anni syai'an illa Al-Quran. Nabi SAW melarang para sahabat jangan pernah menulis sesuatu dari saya selain Al-Quran Karim. Itu hikmahnya adalah Nabi tidak ingin ada catatan para sahabat yang bercampur baur dengan Al-Quran Karim. Maka kalau ada wahyu turun, Nabi perintahkan para penulis itu, mulai dari Zaid dan seterusnya itu. Tapi ketika itu pula Nabi menjelaskan kepada para sahabat jangan nulis sesuatu dari saya selain Al-Quran Karim. Nah, itu Nabi SAW mengingatkan agar Al-Quran itu tidak bercampur baur dengan sabda beliau, sehingga apabila ada orang berkata itu kan sabda Nabi SAW katanya Al-Quran Karim, itu adalah sebuah pemahaman ataupun pandangan yang sangat-sangat keliru. Karena mulai dari awal saja dia turun, Nabi telah membuat garis. Garis apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menulis sesuatu dari saya kecuali wahyu yang berupa Al-Quran Karim. Itu sifat kehati-hatian yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai hari ini Al-Quran yang diperdengarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sampailah secara mutawatir kepada kita sampai hari ini, tidak kurang satupun kalimat-kalimat darinya dan tidak pula bertambah satupun kalimat-kalimat di dalamnya. Fatihah yang kita baca sekarang itulah dia, secara sambung menyambung, itulah Fatihah yang dibaca oleh datuk nenek kita sampai generasi para sahabat, sampailah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang begitu juga dulunya di awal dia turun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim dulu, sekarang pun ihdinas shiratal mustaqim, dan sampai yaumil mahsyar ihdinas shiratal mustaqim itu begitulah ayat daripada suratul Fatihah. Jadi orang Islam harus mantap keyakinannya, jangan ada satupun keraguan-raguan tentang Al-Quranul Karim, mulai dari surah pertama sampai surah terakhir, surah ke-114 itu. Lalu berikutnya, bukan sekedar orang bertakwa itu beriman kepada Al-Quranul Karim atau yang dibawa atau yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi orang yang bertakwa itu juga wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau Muhammad. Maksudnya itu setidaknya itu orang ahli takwa itu, yang bertakwa itu dia wajib beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran Karim. Apa itu? Kitab-kitab besar itu seperti Taurat, Zabur, Injil. Itu kita wajib beriman. Tinggal masalahnya kita tidak mengikutinya. Kita wajib percaya bahwa itu adalah kalamullah, kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi. Tetapi oleh karena syariat agama kita adalah Islam, kitab suci kita, panduan kita Al-Quranul Karim, kita cuma beriman kepada Injil. Kita beriman Injil kitab Allah, Taurat kitab Allah, Zabur kitab Allah, Suhuf Umi Musa, Ibrahim kitab Allah yang diturunkan Allah. Tapi kita tidak mengamalkan isi kandungannya. Kita diperintahkan mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim yang dibawa ataupun yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma disuruh beriman. Kita tidak boleh mengatakan wah itu bukan Injil, Taurat, Zabur bukan kitab Allah. Tidak boleh. Kita wajib beriman karena itu termasuk dari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusan-utusannya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun isi kitab-kitab itu adalah
berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Karim. Secara umumnya pasti berbeda, karena zamannya berbeda. Alasan berbeda kenapa? Pertama, zaman turunnya berbeda. Yang kedua, nabi yang menerimanya juga berbeda. Lalu umat yang menerimanya juga berbeda. Bahkan ajarannya pun tentang ibadahnya, ubudiyah segala macam itu berbeda. Satu hal yang sama adalah setiap kitab suci itu mengajarkan tauhid yang sama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dulu kita pernah berkata bahwa ajaran agama itu kalau memang dia memang dari samawi, maka itu minimal ada 3 perkara yang menjadi pokok. Pertama, setiap agama yang mengaku mereka ataupun dia adalah ajaran agama samawi itu wajib ada kitab suci yang diturun juga dari langit. Jadi agama langit itu harus punya kitab yang turun dari langit. Kalau dia mengaku agama langit lalu kitabnya dibikin di sini karya manusia, itu bukan agama samawi namanya. Lalu setelah dia punya kitab suci yang dari langit yang tidak ada intervensi manusia, harus ada utusan yang diutus oleh langit, bukan diangkat oleh manusia. Kalau umpamanya ada agama, entah agama A, B, C, D atau apa, dia mengaku dirinya adalah juga agama samawi, tapi utusannya dilantik atau dipilih oleh sesama pengikutnya, maka itu belum sempurna menjadi agama samawi. Dan terakhir, bahwa agama samawi itu perintahnya itu tidak boleh bertentangan dengan asas-asas kemanusiaan. Jadi kalau ada sebuah agama pokok-pokok ajarannya itu bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan manusia, maka dipastikan bahwa itu sudah keluar dari ajaran agama samawi atau sama sekali bukan sebenarnya agama samawi. Oleh sebab itu dalam Islam kita seperti manusia biasa, ada menikah, ada berkeluarga, ada tidur, ada berjaga, ada puasa dan seterusnya. Jadi itu sifatnya betul-betul bisa diterima sebagai manusia umumnya. Tidak ada yang bertentangan dengan kudrat sebagai manusia. Wa ma unzila min qablik. Jadi apa yang diturunkan sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang-orang yang bertakwa kita wajib beriman. Dan terakhir, wabil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang bertakwa itu terhadap akhirat yuqinun yusaddiquna ataupun ya'lamun, di sana dijelaskan ya'lamun, dan mereka itu terhadap hari akhirat itu mereka yakin, mereka tahu bahwa akhirat itu akan ada. Jadi seorang yang bertakwa wajib percaya, wajib mengetahui bahwa akhirat itu pasti ada. Kita tidak percaya, tidak masalah, tetapi benda itu pasti terjadi. Sebagaimana kita hidup hari ini sekarang, kita bilang ini sudah malam, sudah selesai, matahari pun tidak terbit lagi. Tapi kita wajib percaya bahwa besok matahari akan terbit lagi, akan bersinar. Tetapi walaupun kita mempunyai argumentasi, pengetahuan bahwa matahari tidak akan terbit karena hari sudah gelap, kata kita dari mana sumber cahayanya? Walaupun kita tidak percaya, tapi yakinlah bahwa matahari itu pasti akan terbit besok. Illa terkecuali besok itu adalah hari terakhir muka bumi ini. Itu pun kalau kita lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat itu matahari ada. Bahkan digambarkan matahari itu dengan jarak manusia itu ada yang menjelaskan seperti sejengkal antara kepala kita dengan matahari itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi agama itu sesuatu yang sempurna, tinggal bagaimana kita membawanya dan menyampaikannya kepada manusia. Apakah nanti seruan agama itu mereka percaya? Itu tergantung kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa maksa. Kita mengerti agama umpamanya 10. Kita tidak bisa memaksa orang lain mengerti agama juga sampai 10, tidak bisa. Tapi kita bertugas menyampaikannya. Lalu sampaian yang kita berikan kepada orang itu sampai kepada mereka, mereka paham 7, alhamdulillah.
Mereka sampai kepada mereka itu 8, alhamdulillah. Sampai kepada mereka itu 1 pun alhamdulillah. Bahkan kalau sekiranya seruan agama yang kita sampaikan itu kepada mereka dari 1 sampai 10 itu mereka tak paham pun tidak mengapa, karena tugas kita adalah menyampaikannya. Macam muazin, kita kembali muazin. Muazin itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia melaungkan itu, sama ada orang menyautnya atau tidak, sama ada orang yang datang dengan seruan itu sholat berjamaah atau tidak, dia tetap mendapat pahala sempurna. Dia tidak berdosa lagi. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semua. Dan hari ini majelis terakhir kita, mudah-mudahan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, kita dapat bertemu kembali dari mimbar ataupun dari majelis yang mulia ini. Saya selaku seorang yang lemah dan tidak punya pengetahuan apa-apa, mohon maaf terlebih dan terkurang terhadap segala macam penyampaian, baik itu yang sengaja atau tidak sengaja. Terdapat kekeliruan, itu murni kesalahan saya. Andai memang ada kelebihan, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dan terkurang, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.